Hanya di tanah Jawa ini, ada satu ilmu yang namanya membuat para pendekar, dukun, dan prajurit kerajaan menunduk ketakutan. Ajian Rawa Rontek. Ilmu ini dipercaya mampu membuat pemiliknya hidup kembali. Setelah mati, bangkit berulang kali, meski tubuhnya dihancurkan. Bagi banyak orang, Rawa Rontek adalah puncak kekuatan ilmu yang dianggap menipu kematian itu sendiri. Namun, di tengah ketakutan dan kekaguman terhadap ajian tersebut, muncul satu sosok yang tidak membawa senjata, tidak pula jimat. Ia hanya datang dengan pakaian sederhana dan pandangan yang tenang. Namanya dikenal Pelen-Pelen. Dari desa ke desa, dari hutan ke pesisir, Sunan Kalijaga. Saat kabar tentang penguasa Rawa Rontek menyebar seseorang yang menjadikan ilmunya alat, kesombongan dan penindasan banyak orang berharap Sunan Kalijaga turun tangan. Tapi yang terjadi justru membingungkan. Ia tidak mempersiapkan pasukan, tidak pula berpuasa keras atau menyepi di gua. Ia hanya berjalan, menyusuri jalan tanah, sambil memperhatikan alam, seolah sedang mencari sesuatu yang sangat sederhana. Di sebuah hutan kecil, Sunan Kalijaga berhenti. Angin berhembus pelan, daun-daun berguguran. Dari tanah, ia memungut sehelai daun kering rapuh. Tak bernilai, bahkan diinjak orang tanpa sadar. Itulah satu-satunya benda yang ia bawa ketika melanjutkan perjalanan. Berita itu terdengar aneh di telinga banyak orang. Bagaimana mungkin ajian paling mematikan di Jawa dihadapi dengan sehelai daun? Namun Sunan Kalijaga tidak sedang menyiapkan pertarungan. Ia sedang menyiapkan pelajaran. Bagi Sunan Kalijaga, Rawa Rontek bukan sekadar ilmu kebal atau hidup kembali. Ia melihatnya sebagai simbol ketakutan manusia pada kematian. Ketakutan yang melahirkan keserakahan, ambisi, dan keinginan untuk berkuasa tanpa batas. Ilmu itu tumbuh bukan dari ketenangan, tetapi dari keinginan menolak takdir. Sementara sehelai daun adalah lambang kebalikannya. Daun hidup, menguning, gugur, lalu hancur kembali ke tanah. Ia tidak melawan siklus. Ia menerimanya dengan patuh. Dalam kerendahan itulah, Sunan Kalijaga melihat kekuatan yang jauh lebih besar daripada Rawa Rontek. Perjalanan Sunan Kalijaga semakin mendekat ke wilayah tempat ajian itu berkuasa. Alam mulai berubah, udara terasa berat, hewan-hewan jarang terlihat, tanah seolah menolak kehidupan. Tanda bahwa ilmu yang dipelihara di sana tidak selaras dengan keseimbangan. Namun Sunan Kalijaga tetap melangkah ringan. Tidak ada kebencian dalam hatinya, tidak pula rasa ingin menang. Yang ada hanyalah niat untuk mengembalikan manusia pada asalnya, bahwa hidup bukan untuk dilawan dan mati bukan untuk ditipu. Sehelai daun itu masih ia genggam, kering, tak bercahaya, tak istimewa. Tapi justru disitulah rahasianya, sebab kadang untuk meruntuhkan ilmu paling mematikan, tidak dibutuhkan kekuatan besar, cukup pemahaman paling sederhana tentang kehidupan. Dan ketika langkah Sunan Kalijaga akhirnya memasuki wilayah Rawa Rontek, sejarah Jawa bersiap menyaksikan sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya. Ilmu maut yang akan dihadapkan pada kerendahan hati. Wilayah tempat ajian Rawa Rontek berakar bukan sekadar tanah biasa. Ia seperti ruang yang dipelintir oleh kehendak manusia. Pohon-pohon tumbuh bengkok, daunnya hitam kehijauan, seakan menolak cahaya. Tanahnya lembab, namun tidak subur, seolah kehidupan hanya dipinjamkan, bukan diizinkan tumbuh. Inilah akibat dari ilmu yang terlalu lama memaksa alam tunduk. Setiap langkah Sunan Kalijaga di wilayah itu terasa kontras. Ketika manusia lain masuk dengan jantung berdebar dan pikiran penuh takut, ia justru melangkah dengan tenang. Tidak ada perlawanan batin, tidak ada kesiapan untuk menyerang. Ketentraman itu membuat udara di sekitarnya terasa janggal, seperti ada sesuatu yang tak bisa menyentuhnya. Ajian Rawa Rontek bukan hanya ilmu yang tinggal di tubuh penggunanya. Ia meninggalkan jejak di tempat ia dipelihara. Energinya menempel pada tanah, menyusup ke pepohonan, bahkan memengaruhi pikiran orang-orang yang melintas. Banyak yang masuk dengan niat singkat, namun keluar dengan hasrat berkuasa yang tak mereka miliki sebelumnya. Sunan Kalijaga menyadari hal itu. Ia tidak sedang menghadapi satu orang, melainkan warisan keserakahan yang mengeras menjadi kekuatan gaib. Rawa Rontek bertahan bukan karena hebat, tetapi karena terus diberi makan oleh ketakutan manusia akan kehilangan dan kematian.
Sehelai daun kering di tangannya tetap utuh. Angin tak menjatuhkannya. Getaran wilayah itu tak mampu membuatnya hancur. Daun itu seperti penanda sesuatu yang telah selesai dengan siklusnya, tidak memiliki ambisi, dan karena itu tidak bisa disentuh oleh ilmu yang lahir dari keinginan berlebihan. Semakin jauh masuk, Sunan Kalijaga merasakan perubahan yang halus, bukan ancaman, melainkan kegelisahan. Seolah ada kekuatan besar yang mulai menyadari kehadirannya. Rawa Rontek yang terbiasa dihadapi dengan ketakutan dan pemujaan, kini berhadapan dengan sesuatu yang asing, ketidakpedulian terhadap kekuatan itu sendiri. Ilmu apapun tumbuh dari pengakuan. Semakin ditakuti, semakin kuat. Semakin dipuja, semakin mengikat. Sunan Kalijaga tidak memberi keduanya. Ia tidak mengutuk Rawa Rontek, tidak pula mengagungkannya. Ia hanya melihatnya sebagai gejala dari manusia yang lupa batas. Di tengah wilayah itu, Sunan Kalijaga berhenti. Ia menancapkan daun kering tersebut ke tanah. Bukan sebagai jimat, bukan sebagai senjata. Ia menaruhnya seperti orang menanam benih. Meski semua tahu daun kering tak akan tumbuh. Namun yang terjadi bukan pertumbuhan, melainkan penyadaran. Tanah di sekitarnya terasa lebih ringan. Angin berembus berbeda. Tidak mengusir, tidak mengancam. Alam seolah menarik napas panjang setelah lama tertahan. Rawa Rontek mulai menunjukkan reaksinya, bukan dengan serangan, melainkan dengan gangguan. Bayangan masa lalu, ketakutan akan kematian, ilusi keabadian, semua itu mencoba menyusup ke batin. Tapi Sunan Kalijaga tidak menggenggam hidup, sehingga tidak takut kehilangannya. Ia tahu, Rawa Rontek akan selalu kalah, bukan karena dilawan, tetapi karena tidak lagi diberi alasan untuk ada. Dan di kejauhan, pemilik ajian itu mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan ancaman pada tubuhnya, melainkan retakan pada keyakinannya sendiri. Pertemuan itu semakin dekat, bukan pertempuran fisik, melainkan benturan dua cara memandang hidup. Pemilik ajian Rawa Rontek akhirnya merasakan sesuatu yang tak pernah tercatat dalam laku ilmunya. Kegoyahan, bukan tubuhnya yang lemah, bukan pula hafalan mantranya yang hilang, melainkan keyakinannya yang mulai berlubang. Selama ini, Rawa Rontek berdiri di atas satu fondasi kuat, kepercayaan mutlak bahwa hidup harus dipertahankan dengan cara apapun, bahkan dengan menantang kematian itu sendiri. Namun kehadiran Sunan Kalijaga mengacaukan fondasi itu. Tidak ada tantangan, tidak ada ancaman, tidak ada rasa takut yang bisa dihisap oleh ajian. Yang ada hanyalah ketenangan yang terasa menghina bagi ilmu yang terbiasa disembah. Rawa Rontek mulai bergerak bukan sebagai senjata, melainkan sebagai makhluk yang terpojok. Energinya berputar liar di wilayah itu. Tanah mengeras, udara menekan, dan bayangan-bayangan lama muncul, seakan memanggil kembali ingatan tentang kematian yang dulu berhasil ditipu. Ilmu itu mencoba menghidupkan ulang alasan keberadaannya. Namun Sunan Kalijaga tidak merespons apapun. Ia tetap berdiri dengan sehelai daun kering yang kini telah menyatu dengan tanah. Daun itu tidak bersinar, tidak bergetar, tidak menunjukkan keajaiban. Justru disitulah letak kekuatannya. Ia telah selesai dengan dirinya sendiri. Rawa Rontek hidup dari penolakan. Penolakan terhadap usia, penolakan terhadap takdir, penolakan terhadap kefanaan. Maka ketika berhadapan dengan seseorang yang menerima semua itu tanpa perlawanan, ajian tersebut kehilangan cermin untuk mengenali dirinya. Wilayah itu mulai berubah. Pohon-pohon bengkok perlahan tampak biasa. Angin yang sebelumnya berat kini terasa mengalir. Bukan karena Rawa Rontek dihancurkan, melainkan karena ia tidak lagi dipercaya sebagai penguasa. Pemilik ajian merasakan efeknya secara langsung. Tubuhnya masih kuat, namun ada kehampaan yang tumbuh. Untuk pertama kalinya, ia bertanya bukan tentang cara mempertahankan hidup, tetapi tentang makna hidup yang selama ini ia kejar. Rawa Rontek tidak pernah mengajarkan makna, ia hanya menjanjikan kelanjutan. Sunan Kalijaga akhirnya melangkah lebih dekat. Setiap langkahnya seperti mengikis lapisan ilusi yang membungkus ajian tersebut. Tidak ada doa keras, tidak ada laku yang memaksa. Yang ada hanyalah kehadiran manusia yang tidak lagi bergantung pada apapun selain ketundukan. Di titik itu Rawa Rontek melakukan hal yang paling berbahaya. Ia memutar balik energinya ke sumbernya sendiri, bukan untuk menyerang, melainkan untuk mempertahankan eksistensi. Namun justru disitulah letak kelemahannya. Ilmu yang memakan dirinya sendiri tidak akan bertahan lama. Sunan Kalijaga menyadari momen itu. Ia tidak bergerak untuk menutup,
Tidak pula untuk menghentikan, ia membiarkan proses itu berjalan. Karena kehancuran sejati, Rawa Rontek bukan datang dari luar, melainkan dari ketidakmampuannya menjawab satu pertanyaan sederhana. Untuk apa ia masih ada? Di udara yang mulai jernih, satu hal menjadi jelas. Pertarungan ini tidak akan berakhir dengan tubuh yang roboh atau darah yang tumpah. Yang akan jatuh adalah keyakinan lama. Dan yang tersisa hanyalah pilihan bertahan dalam ilusi atau kembali menjadi manusia biasa. Dan pilihan itu, untuk pertama kalinya, berada di luar kuasa ajian Rawa Rontek. Rawa Rontek tidak runtuh dengan ledakan atau teriakan. Ia runtuh dalam senyap. Kesenyapan yang terasa ganjil bagi ilmu yang selama baru Badibot hidup dari ketegangan, dari ketakutan manusia akan mati. Di tempat itu udara menjadi ringan seolah beban lama diangkat tanpa disadari. Tanah yang sebelumnya keras kembali berpori menyerap sisa-sisa energi yang tak lagi memiliki arah. Pemilik ajian berdiri terpaku. Selama hidupnya, Rawa Rontek adalah jawaban atas segala kecemasan, jawaban instan untuk menunda akhir, menolak usia, menipu takdir. Namun kini, ketika ajian itu tak lagi mengaum, ia menyadari sesuatu yang lebih menakutkan daripada kematian. Hidup tanpa pegangan. Sunan Kalijaga tetap tenang. Ia tidak mengambil alih, tidak mengklaim kemenangan. Justru ia menjauh selangkah, memberi ruang bagi manusia itu untuk melihat sendiri reruntuhan keyakinannya. Sehelai daun kering yang tadi berada di tanah, kini terangkat oleh angin, berputar perlahan, lalu jatuh lagi sederhana, selesai, tanpa drama. Di sanalah pesan itu disampaikan. Segala sesuatu punya waktunya. Rawa Rontek mencoba bertahan dengan cara terakhir yang ia kenal, menggenggam memori. Ia memanggil ulang kisah-kisah kebal, luka yang menutup sendiri, umur yang tak mau tunduk. Namun, memori tidak lagi berdaya ketika kepercayaan telah beralih. Ilmu itu sadar, ia bukan lagi pusat. Ia hanya sisa kebiasaan yang terlambat ditinggalkan. Di sekitar mereka, alam menyesuaikan diri. Burung-burung kembali berani mendekat. Daun-daun berhenti bergetar tanpa sebab. Malam terasa lebih jujur, tanpa bayangan yang dipaksakan. Ini bukan karena Rawa Rontek dimusnahkan, melainkan karena ia kehilangan legitimasi. Ilmu yang berdiri di atas ketakutan akan mati, tak bisa hidup di hadapan penerimaan akan kefanaan. Pemilik ajian merasakan perubahan di tubuhnya, bukan rasa sakit, melainkan kelelahan yang lama tertunda. Selama ini ia berlari dari akhir. Kini kakinya berhenti. Untuk pertama kalinya, ia menimbang hidup bukan sebagai perpanjangan waktu, tetapi sebagai kesempatan. Kesempatan untuk memilih ulang arah. Sunan Kalijaga melangkah pergi tanpa menoleh. Tidak ada peringatan, tidak ada larangan. Karena pelajaran paling kuat tidak membutuhkan pengawas. Ia tahu, jika manusia itu kembali memeluk Rawa Rontek, alam akan kembali mengingatkannya. Dan jika ia melepaskan, hidup akan menemukan jalannya sendiri. Di tempat itu Rawa Rontek tidak mati. Ia berubah status dari penguasa menjadi peringatan. Dari janji kebal menjadi catatan sejarah tentang betapa berbahayanya menolak akhir. Sehelai daun kembali jatuh, dan sekali lagi, tidak ada yang perlu dibuktikan. Yang runtuh hari itu bukan ajian semata, melainkan kepercayaan bahwa hidup bisa dimenangkan dengan menipu kematian. Dan yang tersisa adalah keberanian yang lebih sunyi. Berani hidup dengan sadar, dan berani selesai saat waktunya tiba. Pagi datang tanpa tanda-tanda luar biasa. Tidak ada gemuruh, tidak ada hawa panas yang biasa menyertai Rawa Rontek. Justru kesederhanaan itulah yang terasa menekan. Bagi manusia yang bertentahan hidup dengan ajian, keheningan adalah ruang kosong yang menguji keberanian. Tanpa perlindungan gaib, setiap tarikan napas terasa telanjang. Pemilik Rawa Rontek berjalan menyusuri tanah yang dulu ia anggap miliknya. Setiap langkah kini punya bobot. Ia menyadari betapa sering ia melangkah tanpa menghitung akibat, karena selalu yakin luka akan menutup dan maut akan menyingkir. Sekarang, keyakinan itu tidak lagi ada. Yang tersisa hanya tubuh, usia, dan pilihan-pilihan kecil yang dulu diabaikan. Alam seperti menuntut pertanggungjawaban. Matahari terasa lebih panas, malam lebih dingin, rasa lapar tidak bisa ditunda, rasa letih tidak bisa diabaikan. Namun di balik ketidaknyamanan itu, muncul sesuatu yang lama terkubur. Kesadaran hidup tidak lagi dilihat sebagai medan uji kesaktian, melainkan sebagai rangkaian amanah yang harus dirawat. Berita runtuhnya Rawa Rontek menyebar pelan, bukan sebagai kisah kalah menang,
tetapi sebagai perubahan arah. Mereka yang dulu datang untuk meminta kebal, kini ragu. Mereka yang mencari jalan pintas, mulai bertanya apakah jalan panjang justru lebih selamat. Di titik inilah pengaruh Sunan Kalijaga bekerja tanpa kehadiran fisik ketika pikiran manusia mulai memeriksa ulang. Tujuannya, pemilik Rawa Rontek diuji oleh kebiasaan lama. Setiap kesulitan kecil memancing keinginan untuk kembali merapal. Setiap ancaman menyalakan naluri lama untuk menolak akhir. Namun setiap kali dorongan itu muncul, ingatan akan sehelai daun kembali menguat. Daun itu tidak kuat karena keras, tetapi karena ia tunduk pada waktunya. Dan ketundukan itulah yang membuatnya utuh. Hari-hari berikutnya menjadi latihan. Latihan menerima sakit kecil, menanggung lelah, menunggu hasil. Ia belajar bahwa keberanian tidak selalu berarti menantang bahaya, melainkan bersabar tanpa pelindung. Keberanian baru ini lebih senyap, lebih sulit dipamerkan, dan karenanya lebih jujur. Sementara itu ajian-ajian lain mulai kehilangan pamor, bukan karena dilarang, melainkan karena orang-orang mulai menimbang harga yang harus dibayar. Ilmu yang menjanjikan kebal ternyata meminta satu hal yang terlalu mahal. Menutup pintu pulang, menutup pintu kembali kepada asal. Di ujung perjalanan, pemilik Rawa Rontek menyadari perubahan terbesar bukan pada dunia, melainkan pada caranya memandang diri. Ia tidak lagi berlomba dengan kematian. Ia mulai berdamai dengan waktu. Setiap pagi menjadi kesempatan, setiap malam menjadi penutup yang layak. Sunan Kalijaga tidak kembali. Ia tidak perlu, karena tujuan utamanya bukan mengganti satu ajian dengan ajian lain, melainkan mengembalikan manusia kepada ukuran dirinya. Ketika manusia tahu ukurannya, ilmu apapun akan menemukan tempatnya bukan sebagai penguasa, tetapi sebagai alat yang tunduk. Di tanah itu, hidup berjalan lebih pelan, namun lebih tepat. Dan untuk pertama kalinya, seseorang memahami bahwa kemenangan sejati bukanlah kebal dari maut, melainkan hidup dengan sadar hingga akhir. Setelah Rawa Rontek runtuh, kesunyian tidak serta-merta membawa kedamaian. Justru di sanalah ujian sebenarnya dimulai. Ilmu yang ditinggalkan tidak pernah benar-benar pergi. Ia berubah menjadi bayangan mengintai, dari ingatan, dari kebiasaan lama, dari ketakutan yang belum tuntas. Pemilik Rawa Rontek mulai merasakan sesuatu yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Keraguan bukan ragu pada dunia, melainkan pada dirinya sendiri. Dulu, setiap keputusan didorong oleh keyakinan bahwa ia tak bisa mati. Sekarang, setiap langkah harus dipertimbangkan. Setiap risiko terasa nyata, dan disitulah Rawa Rontek mencoba kembali bukan sebagai ajian, melainkan sebagai bisikan. Bisikan itu tidak datang dalam bentuk rayuan besar. Ia hadir saat tubuh lelah, saat bahaya kecil muncul, saat harga diri tersentuh. Sedikit saja, seolah begitu, untuk berjaga. Namun justru disitulah jebakannya. Ilmu paling berbahaya bukan yang dipamerkan, melainkan yang disimpan untuk keadaan darurat. Alam pun ikut menguji. Hutan yang dulu tunduk kini terasa asing. Jalan setapak yang dulu dilalui tanpa rasa kini menuntut kehati-hatian. Setiap duri terasa lebih tajam. Setiap luka terasa lebih lama sembuh. Namun perlahan sesuatu berubah. Tubuh yang dulu bergantung mulai belajar menyesuaikan diri. Nafas menjadi pengatur, bukan mantra. Pikiran menjadi penjaga, bukan raja. Berita tentang kehidupan baru ini menyebar. Ada yang mencibir, menganggapnya kelemahan. Ada pula yang diam-diam memperhatikan. Mereka melihat bahwa hidup tanpa Rawa Rontek tidak menjadikan seseorang hina. Justru sebaliknya, ia menjadi lebih manusiawi, lebih dekat, lebih bisa disentuh oleh rasa. Namun godaan terbesar datang dari dalam. Ada saat-saat ketika kenangan kejayaan lama muncul, ketika rasa kebal, rasa ditakuti, rasa berkuasa. Kenangan itu manis, namun kosong. Dan disitulah pelajaran Sunan Kalijaga bekerja tanpa kata. Segala yang membuat manusia lupa pada batasnya, cepat atau lambat, akan memakan tuannya sendiri. Ari demi ari, pemilik Rawa Rontek belajar mengganti refleks lama dengan sikap baru. Bukan lagi melawan, melainkan menghindari. Bukan lagi menantang, melainkan memilih. Keputusan kecil ini terasa remeh, namun dampaknya besar. Ia mulai menyadari bahwa kebijaksanaan tidak pernah berisik. Ilmu-ilmu lain tetap ada di tanah Jawa. Tidak lenyap, tidak dimusnahkan, tetapi satu demi satu kehilangan pemiliknya. Bukan karena takut, melainkan karena orang-orang mulai bertanya, untuk apa
Untuk siapa? Dan dengan harga apa? Di titik ini Rawarontek menjadi pelajaran, bukan ancaman. Ia dikenang sebagai ilmu yang pernah menguasai, lalu ditinggalkan. Bukan karena kalah, tetapi karena manusia memilih untuk pulang. Dan pulang, ternyata, jauh lebih sulit daripada menjadi kebal. Perubahan besar jarang menarik perhatian orang banyak. Namun perubahan batin selalu mengundang rasa ingin tahu. Kabar tentang seseorang yang meninggalkan Rawarontek tanpa menjadi lemah, menyebar pelan. Seperti api kecil yang menjalar di balik tanah kering. Tidak heboh, tapi terasa. Satu persatu orang datang. Mereka bukan pemburu sensasi. Bukan pula petarung haus kuasa. Mereka adalah orang-orang yang lelah oleh ketakutan, oleh ambisi, oleh janji ilmu yang tak pernah banner-banner memberi ketenangan. Mereka datang bukan untuk belajar ajian, melainkan untuk bertanya, bagaimana bisa hidup tanpa menggantungkan diri pada kekuatan mematikan? Disinilah ajaran Sunan Kalijaga mulai diuji. Selama ini, wejangan tentang sehelai daun terdengar sederhana. Terlalu sederhana bagi mereka yang hidup di dunia keras. Namun justru kesederhanaan itulah yang paling sulit diturunkan kepada orang lain. Murid-murid itu membawa kebiasaan lama, cara pandang lama, harapan lama. Mereka ingin jalan cepat, pegangan pasti, jaminan aman. Dan ajaran tentang menundukkan diri terasa seperti kemunduran. Disinilah konflik muncul. Bukan antara manusia dan ilmu, tetapi antara kesabaran dan nafsu yang menyamar sebagai kebutuhan. Setiap orang membawa luka sendiri. Ada yang pernah kehilangan keluarga karena perang ilmu. Ada yang hidup dalam ketakutan karena musuh lama. Ada pula yang sekadar tidak ingin mati sia-sia. Semua alasan itu sah. Namun, tidak semuanya sehat. Dan tugas paling berat bukan mengajarkan kebenaran, melainkan menyaring niat. Ajaran itu tidak melarang ilmu. Tidak pula mengutuk kesaktian, namun ia menempatkan segalanya pada urutan yang benar. Kesadaran lebih tinggi dari kekuatan, kendali lebih mulia dari kekebalan, dan yang paling berat diterima, tidak semua masalah harus dilawan. Sebagian murid bertahan, mereka belajar diam sebelum bergerak, belajar menahan diri saat emosi memuncak, belajar menerima bahwa rasa takut adalah bagian dari hidup, bukan musuh yang harus dimatikan. Perlahan, wajah mereka berubah. Lebih tenang, lebih jernih. Namun, sebagian lainnya, pergi mereka kecewa. Mereka merasa ditipu oleh ajaran yang tak menjanjikan keunggulan. Mereka mencari guru lain, ajian lain, jalan lain, dan itu pun bagian dari pelajaran. Tidak semua orang siap melepaskan senjata batinnya. Yang bertahan mulai memahami makna sehelai daun. Ia bukan benda, bukan simbol kosong. Ia adalah pengingat bahwa hidup ini rapuh, namun tetap bernilai. Bahwa kekuatan sejati bukan tentang bertahan dari maut, melainkan menjalani hidup tanpa merusak diri sendiri dan orang lain. Ujian terbesar bukan datang dari luar, melainkan dari pertanyaan yang terus muncul. Sampai kapan jalan sunyi ini ditempuh? Tanpa tepuk tangan, tanpa pengakuan, tanpa khilar. Jawabannya tidak pernah diucapkan. Ia tumbuh dalam keseharian, dalam langkah yang hati-hati, dalam keputusan yang tidak gegabah, dalam keberanian untuk terlihat biasa di tengah dunia yang memuja kehebatan. Dan disitulah ajaran Sunan Kalijaga menunjukkan wujud aslinya, bukan sebagai ilmu penakluk, tetapi sebagai jalan pulang bagi manusia yang hampir kehilangan dirinya sendiri. Tidak lama setelah ajaran Sunan Kalijaga mulai dikenal, dunia menunjukkan wajah aslinya. Dunia tidak suka hal yang tak bisa dikendalikan, dan ajaran Sunyang tidak menjanjikan kekuatan, tidak memamerkan kehebatan, dan tidak tunduk pada hierarki adalah ancaman bagi banyak kepentingan. Kabar menyebar bukan lagi sebagai bisik-bisik, melainkan sebagai cerita yang dibelokkan. Ada yang mengatakan ajaran itu melemahkan manusia. Ada pula yang menuduhnya menyesatkan, bahkan berbahaya karena dianggap mematikan semangat juang. Dunia yang terbiasa mengukur nilai dari kemenangan tidak bisa menerima jalan yang memilih menahan diri. Orang-orang berilmu datang bukan untuk belajar, melainkan untuk menguji. Mereka ingin melihat apakah benar ajaran ini mampu bertahan saat berhadapan dengan tekanan nyata. Mereka menunggu celah. Mereka berharap kegagalan. Karena bagi sebagian orang, runtuhnya ajaran sunyi akan menguatkan keyakinan lama bahwa hidup hanya bisa dimenangkan dengan kekerasan. Di tengah tekanan itu, Sunan Kalijaga tidak mengubah apapun, tidak menambah ritual, tidak menciptakan simbol baru, tidak menyederhanakan ajaran agar mudah diterima. Ia membiarkan ajaran itu berdiri apa adanya seperti daun yang jatuh,
tanpa arah paksa, namun selalu sampai ke tanah. Para murid mulai merasakan beratnya jalan ini. Mereka diuji bukan oleh serangan fisik, melainkan oleh cemooh, fitnah, dan keraguan. Mereka dianggap lemah karena tidak memamerkan kesaktian. Mereka diremehkan karena memilih diam saat ditantang. Disinilah ajaran itu bekerja paling dalam, menguatkan batin tanpa harus terlihat kuat. Beberapa murid goyah. Mereka mulai bertanya, apakah jalan ini benar-benar membawa kebaikan jika harus dibayar dengan penghinaan? Apakah hidup tenang sepadan dengan kehilangan pengakuan? Pertanyaan itu tidak salah, namun jawabannya tidak pernah datang dari luar. Perlahan, perbedaan mulai terlihat jelas. Orang-orang yang hidup dari kesaktian tampak semakin gelisah. Mereka terus membuktikan diri, terus menjaga reputasi, terus takut kehilangan pengaruh. Sementara mereka yang menempuh jalan sunyi justru terlihat lebih utuh. Tidak sibuk mempertahankan citra, tidak panik saat diprovokasi, tidak terguncang saat diremehkan. Dunia mulai bingung karena ajaran ini tidak bisa dipatahkan dengan kekerasan, tidak bisa diprovokasi dengan tantangan, tidak bisa dijatuhkan dengan fitnah. Ia terlalu sederhana untuk diserang dan terlalu dalam untuk diremehkan. Di titik inilah ketakutan muncul, bukan takut pada kesaktian, tetapi takut kehilangan kendali. Dunia selalu takut pada manusia yang tidak bisa dipancing emosinya. Karena manusia seperti itu tidak bisa dijebak, tidak bisa dikendalikan, dan tidak bisa diperalat. Ajaran sehelai daun mulai menunjukkan dampaknya, bukan dengan menggulingkan kekuasaan, tetapi dengan mengubah cara manusia memandang hidup. Dan perubahan cara pandang adalah ancaman terbesar bagi dunia lama. Maka satu hal menjadi jelas, benturan ini belum akan selesai. Dunia tidak akan tinggal diam. Dan ajaran sunyi akan diuji lebih keras lagi. Bukan untuk dihancurkan, tetapi untuk membuktikan apakah ia benar-benar mampu bertahan tanpa menjadi apa yang selama ini ia tolak. Ujian terbesar dari sebuah ajaran tidak pernah datang dari luar, melainkan dari dalam diri para pengikutnya. Setelah benturan dengan dunia semakin terasa, ajaran sehelai daun memasuki fase yang tidak pernah dijanjikan sebelumnya. Fase kehilangan, bukan kehilangan harta, bukan pula kehilangan nyawa, tetapi kehilangan hal yang paling disukai manusia, pengakuan. Mereka yang menempuh jalan sunyi mulai dijauhi, undangan dihentikan, nama-nama mereka tidak lagi disebut dalam pertemuan penting. Mereka dianggap tidak relevan karena tidak ikut dalam perebutan pengaruh. Beberapa murid kehilangan tempat tinggal, ada yang harus meninggalkan desa karena dianggap pembawa ajaran melemahkan. Ada pula yang dicurigai sebagai perusak tatanan lama. Tidak ada pengusiran terbuka, namun suasana cukup untuk membuat mereka paham bahwa kehadiran mereka tidak lagi diinginkan. Dalam kesendirian itulah makna ajaran sehelai daun diuji. Tanpa keramaian, tanpa sanjungan, tanpa perlindungan, jalan sunyi tidak lagi terdengar indah, tetapi berat dan dingin. Disinilah banyak orang berhenti, bukan karena ajaran itu salah, melainkan karena mereka belum siap kehilangan hal-hal yang selama ini memberi rasa aman. Sebagian murid memilih kembali ke jalan lama. Mereka mencari kesaktian, perlindungan, dan posisi. Mereka tidak disalahkan. Jalan sunyi tidak pernah memaksa. Ia hanya membuka pintu, bukan menyeret siapapun masuk. Sunan Kalijaga tidak menahan mereka, tidak mengecam, tidak menegur, karena yang pergi dan yang bertahan sama-sama sedang belajar. Namun mereka yang bertahan mulai mengalami perubahan yang sulit dijelaskan. Hidup mereka menjadi lebih sederhana, tetapi batin mereka lebih lapang. Mereka tidak lagi hidup untuk dinilai, melainkan untuk selaras. Dalam kehilangan, mereka menemukan kebebasan. Dalam kesepian, mereka menemukan keteguhan. Di sisi lain, dunia lama mulai menunjukkan retaknya. Mereka yang menggantungkan hidup pada kekuatan dan pengaruh justru semakin gelisah. Ketika pengikut berkurang, mereka panik. Ketika sorotan berpindah, mereka marah. Dunia yang ramai ternyata rapuh karena berdiri di atas pengakuan. Ajaran sehelai daun tidak mengambil apapun dari mereka, tetapi kehadirannya membuat kebohongan lama terlihat jelas. Dan ketika kebohongan terlihat, ketakutan menjadi tak terelakkan. Maka tuduhan kembali dilontarkan. Jalan sunyi disebut berbahaya karena membuat manusia tidak mudah dikendalikan. Beberapa murid akhirnya menjadi korban. Mereka dipaksa memilih antara bertahan dalam sunyi atau kembali pada keramaian demi keselamatan. Tidak semua kuat, namun mereka yang memilih bertahan melakukannya
dengan kesadaran penuh. Mereka tidak lagi mencari hasil, tidak menuntut perubahan cepat, tidak berharap dunia memahami. Di titik ini, ajaran sehelai daun menunjukkan wajah aslinya. Bukan jalan untuk menang, melainkan jalan untuk menjadi utuh. Bukan jalan untuk mengalahkan rawa rontek, melainkan untuk menaklukkan keinginan manusia untuk selalu diakui. Dan justru di saat pengikutnya berkurang, ajaran ini semakin kuat. Karena yang tersisa bukan lagi pencari kehebatan, melainkan penjaga kesadaran. Perjalanan belum berakhir, dunia belum menyerah, dan ujian berikutnya akan datang bukan dari manusia biasa, melainkan dari mereka yang memiliki kekuatan nyata yang merasa terancam oleh ajaran yang tidak bisa mereka kuasai. Tidak semua kekuatan menerima perubahan dengan tenang. Ketika ajaran sehelai daun mulai menggerus pengaruh lama, mereka yang hidup dari ketakutan manusia akhirnya turun tangan. Bukan lagi bisik-bisik, bukan sekadar fitnah, melainkan gerakan nyata dari ilmu-ilmu tua yang selama ini bersembunyi di balik bayangan. Ilmu rawa rontek bukan sekadar ajian untuk melukai tubuh. Ia adalah simbol kekuasaan, ilmu yang membuat pemiliknya ditakuti, disegani, dan dihindari. Selama ratusan tahun, rasa takut menjadi fondasi kekuatan. Dan kini, ajaran sehelai daun datang tanpa ancaman, tanpa pamer kesaktian, namun justru meruntuhkan fondasi itu perlahan. Malam-malam mulai terasa berat. Alam seakan menegang. Hutan yang biasanya tenang menjadi gelisah. Hewan-hewan menjauh dari pemukiman. Angin membawa aroma lembab yang tidak biasa. Bagi mereka yang peka, tanda-tanda ini bukan kebetulan. Ada kekuatan lama yang sedang dibangkitkan. Para pemilik ajian rawa rontek merasa posisi mereka terancam. Mereka tidak takut pada sehelai daun, tetapi takut pada makna di baliknya. Jika manusia tidak lagi tunduk pada rasa takut, maka seluruh tatanan lama runtuh. Maka diputuskanlah untuk menghentikan ajaran itu bukan dengan perdebatan, melainkan dengan teror. Beberapa murid mulai mengalami gangguan. Tubuh mereka lemah tanpa sebab. Pikiran mereka diguncang ketakutan yang datang tiba-tiba. Namun anehnya, tidak ada luka, tidak ada tanda serangan fisik. Seolah kekuatan itu menguji siapa yang masih bergantung pada perlindungan luar dan siapa yang benar-benar berdiri di dalam kesadaran. Sunan Kalijaga memahami apa yang sedang terjadi, namun tidak ada perlawanan terbuka. Tidak ada ritual tandingan, tidak ada ajian balasan. Ia justru memperdalam ajaran sehelai daun, menarik murid-muridnya semakin masuk ke keheningan. Karena rawa rontek bekerja lewat kegelisahan, lewat ketakutan yang diberi makan oleh pikiran manusia, kekuatan lama mulai frustrasi. Semakin ditekan, ajaran itu tidak pecah, tetapi justru menyatu. Murid-murid yang bertahan tidak lagi bereaksi. Mereka tidak menantang, tidak melawan, bahkan tidak membenci. Dan itulah yang paling menakutkan bagi ilmu maut, ketidakbergantungan. Rawa rontek membutuhkan lawan agar tetap hidup. Ia membutuhkan emosi, kemarahan, dan ketakutan. Ketika semua itu tidak diberikan, kekuatannya kehilangan pijakan. Seperti api yang kehabisan bahan bakar, ia menyala sebentar, lalu melemah. Benturan terbesar bukan terjadi di luar, melainkan di dalam batin para pemilik ilmu itu sendiri. Mereka mulai merasakan kehampaan. Kesaktian yang dulu terasa gagah, kini terasa berat. Pengaruh yang dulu memabukkan, kini justru melelahkan. Untuk pertama kalinya, mereka mempertanyakan, untuk apa semua ini? Ajaran sehelai daun tidak menghancurkan rawa rontek secara frontal. Ia membiarkannya runtuh oleh beban sendiri, dan disitulah makna tertingginya. Kekuatan sejati tidak perlu membunuh, cukup membuat kebohongan tidak lagi dipercaya. Namun, ini belum akhir. Ketika kekuatan lama mulai runtuh, selalu ada fase terakhir, fase putus asa. Dan pada fase itulah, manusia sering melakukan hal paling berbahaya. Tidak ada perang yang lebih sulit daripada melawan sesuatu yang membuat manusia merasa aman. Itulah wajah terakhir rawa rontek. Ia tidak lagi mengancam dengan kematian, melainkan membuai dengan kenyamanan. Ia tidak memaksa, tetapi membiasakan. Dan kebiasaan adalah belenggu paling halus yang pernah ada. Masyarakat Jawa perlahan terbagi. Sebagian mulai menyadari bahwa ketertiban yang mereka jalani terasa hampa. Mereka patuh, tetapi kehilangan suara. Aman, tetapi kehilangan arah. Hidup berjalan rapi, namun tanpa makna. Kesadaran itu datang seperti bisikan, pelan, dan sering diabaikan. Sebagian lainnya justru memilih tetap terlelap. Karena bangun berarti harus bertanya,
Bertanya berarti mengambil risiko, dan risiko selalu menakutkan bagi mereka yang sudah terlalu lama dilindungi rasa aman semu. Sunan Kalijaga memahami kondisi itu dengan sangat jernih. Ia tahu, kesadaran tidak bisa dipaksakan. Orang yang dipaksa bangun justru akan marah, bukan tercerahkan. Maka ia tidak mengguncang, tidak menggugat, dan tidak menghakimi. Ia hanya hadir sebagai pengingat bahwa hidup tidak diciptakan untuk sekadar selamat, tetapi untuk bermakna, bahwa ketertiban tanpa keadilan adalah bentuk kekerasan yang paling rapi, bahwa iman tanpa kesadaran hanya akan melahirkan kepatuhan kosong. Di beberapa tempat, kehadiran itu mulai terasa mengganggu, bukan karena ancaman, tetapi karena ia membangunkan sesuatu yang selama ini dikubur. Orang-orang yang mulai berpikir dianggap berbahaya, bukan karena melawan, tetapi karena tidak lagi mudah diarahkan. Inilah saat Rawa Rontek menunjukkan kekuatannya yang terakhir, bukan lewat ajian, bukan lewat darah, melainkan lewat stigma. Mereka yang sadar dilabeli sebagai pembangkang. Mereka yang bertanya dianggap merusak ketertiban. Perlahan, rasa takut kembali menyelimuti. Ujian pun tiba. Apakah manusia akan memilih tetap aman dalam ketidaktahuan, atau berani gelisah demi kebenaran? Sunan Kalijaga tahu, ini bukan lagi pertarungan yang bisa ia menangkan sendirian. Bahkan, tidak ada yang bisa ia lakukan selain memastikan satu hal: warisan kesadaran tidak terputus. Ia tidak meninggalkan kitab, tidak membangun padepokan megah, tidak menunjuk penerus secara resmi. Ia justru memilih cara paling berisi menitipkan ajaran pada nurani manusia. Sehelai daun kembali menjadi simbol, bukan sebagai senjata, tetapi sebagai pengingat bahwa sesuatu yang tampak lemah bisa menjatuhkan kekuatan paling mematikan jika digunakan dengan kesadaran penuh. Sebagian kecil manusia memilih jalan itu. Mereka sadar akan risikonya. Mereka mungkin tidak selamat, tidak populer, tidak nyaman. Namun, mereka hidup dengan utuh. Rawa Rontek mulai kehilangan cengkramannya, bukan karena dilawan, tetapi karena tidak lagi dipercaya. Ketakutan kehilangan daya ketika manusia berani menatapnya tanpa lari. Namun, sejarah selalu jujur, tidak semua orang akan bangun. Dan itu bukan kegagalan ajaran, melainkan pilihan manusia itu sendiri. Di ujung episode ini, satu pertanyaan menggantung di udara Jawa. Apakah kesadaran akan diwariskan atau kembali dikubur oleh kenyamanan palsu? Ketika sebuah kekuatan hidup dari rasa takut, maka saat ketakutan itu menghilang, kekuatan tersebut tidak mati dengan tenang. Ia mengamuk. Begitulah Rawa Rontek memasuki fase terakhirnya, bukan sebagai ilmu yang terhormat, melainkan sebagai bayangan putus asa yang menolak lenyap. Para pemilik ajian tua mulai kehilangan kendali. Mereka merasakan kesaktiannya masih ada, namun tidak lagi ditaati. Manusia tidak lagi menjauh. Tatapan takut berubah menjadi tatapan kosong. Dan bagi ilmu yang bergantung pada pengakuan, pengabaian adalah luka paling dalam. Malam itu, gangguan tidak lagi halus. Alam dipaksa bereaksi. Angin berputar tanpa arah. Tanah terasa dingin, seakan menyimpan denyut yang tidak wajar. Namun semua itu bukan tanda kekuatan, melainkan tanda kepanikan. Ilmu yang kehilangan makna selalu berisik. Rawa Rontek mulai menyerang secara membabi buta, bukan untuk mempertahankan tatanan, melainkan untuk membuktikan bahwa ia masih ada. Namun setiap serangan kehilangan sasaran. Tidak ada perlawanan, tidak ada tantangan, tidak ada kemarahan yang bisa dipancing. Sunan Kalijaga memahami bahwa inilah fase paling berbahaya, bukan karena kekuatannya meningkat, melainkan karena ia kehilangan arah. Ilmu yang kehilangan tujuan seringkali menghancurkan pemiliknya sendiri. Maka ajaran sehelai daun justru diperhalus, bukan diperkeras. Murid-murid diajarkan untuk tidak membenci, tidak takut, dan tidak merasa lebih tinggi. Mereka diminta menyadari bahwa Rawa Rontek adalah cermin dari batin manusia yang ingin berkuasa. Jika cermin itu dipecahkan dengan amarah, pecahannya justru melukai diri sendiri. Para pemilik ajian mulai terisolasi. Kesaktian mereka tidak lagi membawa ketenangan. Tubuh mereka lelah, pikiran mereka berat. Untuk pertama kalinya, mereka merasakan ketakutan bukan pada lawan, melainkan pada kehampaan dalam diri. Disinilah titik balik terjadi. Beberapa mulai mundur. Mereka melepaskan ajian yang tak lagi memberi makna. Yang tersisa hanyalah segelintir yang memilih bertahan, bukan karena yakin, melainkan karena tidak tahu cara kembali. Rawa Rontek akhirnya berubah menjadi beban. Ilmu yang dulu dianggap puncak,
kini terasa seperti rantai. Semakin dipegang, semakin menyakitkan. Dan bagi sebagian orang, rasa sakit itu memicu kegilaan. Amukan terakhir bukanlah ledakan besar, melainkan keretakan perlahan. Pengaruh rawa rontek menyusut, bukan karena dikalahkan, tetapi karena ditinggalkan. Ia tidak mati oleh serangan, melainkan oleh kesadaran. Namun, sejarah selalu menyisakan satu pelajaran pahit. Kekuatan lama tidak pernah benar-benar lenyap. Ia hanya menunggu manusia kembali lupa asalnya. Maka tugas terbesar bukan menghancurkan ilmu terlarang, melainkan menjaga kesadaran agar tidak kembali membutuhkan ketakutan. Dan di saat itulah, Sunan Kalijaga menyadari bahwa kemenangan sejati bukan pada runtuhnya rawa rontek, melainkan pada perubahan manusia yang memilih hidup tanpa ancaman. Namun masih ada satu tahap terakhir, bukan tentang ilmu, melainkan tentang warisan. Apa yang akan tersisa setelah semua ini berlalu? Setelah amukan rawa rontek mereda, tanah Jawa tidak langsung kembali tenang. Yang tersisa bukan bekas pertempuran, melainkan kekosongan makna. Banyak orang menyadari bahwa selama ini mereka hidup di bawah bayang-beyong ancaman, bukan dalam kesadaran. Dan ketika ancaman itu hilang, mereka bingung harus percaya pada apa. Disitulah Sunan Kalijaga memulai tahap yang paling sunyi, namun paling menentukan. Tidak ada pengumuman, tidak ada pengajaran besar-besaran, tidak ada ajian pengganti. Justru kesederhanaan diperbanyak, seakan dunia diminta bernapas ulang. Sehelai daun yang dulu dianggap simbol, kini tak lagi dibicarakan. Ia tidak dipamerkan sebagai bukti kesaktian. Ia hadir dalam tindakan-tindakan kecil, cara orang bekerja tanpa licik, cara pemimpin berbicara tanpa ancaman, cara masyarakat hidup tanpa rasa takut yang diwariskan turun-temurun. Warisan terbesar dari peristiwa itu bukanlah runtuhnya rawa rontek, melainkan perubahan arah pencarian manusia. Orang-orang mulai sadar bahwa selama ini mereka mencari ilmu untuk merasa aman, padahal keamanan sejati lahir dari kejujuran batin. Ketika hati tidak menyimpan niat menindas, dunia tidak membutuhkan perlindungan berlebihan. Para mantan pemilik ajian terlarang menghadapi masa paling berat dalam hidup mereka. Tanpa kesaktian sebagai identitas, mereka harus mengenal diri sendiri sebagai manusia biasa. Sebagian gagal dan memilih menghilang dari sejarah. Namun sebagian lain justru menemukan ketenangan yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Di desa-desa, kisah rawa rontek mulai diceritakan ulang, bukan sebagai legenda kengerian, tetapi sebagai peringatan. Anak-anak tidak lagi diajari takut pada malam, melainkan diajari memahami diri. Hutan tidak lagi dianggap wilayah musuh, melainkan ruang kehidupan yang harus dijaga. Sunan Kalijaga sendiri semakin menjauh dari pusat perhatian. Ia tidak ingin dikenang sebagai penakluk ajian maut. Ia ingin ajarannya hidup tanpa bergantung pada namanya, karena ajaran yang sejati tidak membutuhkan tokoh untuk dipertahankan. Warisan sehelai daun bukanlah benda, bukan mantra, bukan ritual. Ia adalah cara pandang, cara melihat bahwa kekuatan yang bergantung pada rasa takut akan selalu rapuh, sementara kekuatan yang lahir dari kesadaran akan bertahan, meski tanpa penjaga. Namun, waktu selalu membawa ujian baru. Kesadaran bisa pudar, kesederhanaan bisa dilupakan, dan sejarah membuktikan manusia sering tergoda untuk kembali pada jalan cepat, jalan kekuatan instan. Di kejauhan, benih-benih lama mulai bergerak, bukan rawa rontek yang sama, tetapi semangatnya, keinginan untuk menguasai, menaklukkan, dan ditakuti mulai muncul dalam bentuk baru. Tidak selalu berupa ajian, kadang berupa kekuasaan, kadang berupa tipu daya. Maka pertanyaan besar pun muncul. Apakah warisan sehelai daun cukup kuat untuk bertahan menghadapi zaman yang lebih licik dan haus kuasa? Jawabannya, belum selesai. Karena kisah ini belum mencapai puncaknya. Masih ada satu ujian terakhir, ujian tentang ingatan manusia. Waktu berlalu, dan seperti yang selalu terjadi dalam sejarah manusia, ingatan mulai memudar. Generasi yang menyaksikan runtuhnya rawa rontek satu persatu menua, lalu pergi. Yang tersisa hanyalah cerita, dan cerita perlahan berubah menjadi dongeng. Ketika makna menghilang, ruang kosong itu segera diisi oleh tafsir yang keliru. Rawa rontek memang telah tumbang, tetapi semangatnya tidak pernah benar-benar mati. Ia bertransformasi, tidak lagi muncul sebagai ajian berdarah atau ritual kelam, melainkan sebagai hasrat untuk berkuasa, untuk ditakuti, untuk mengendalikan orang lain tanpa harus menampakkan wajah kekerasan. Di berbagai wilayah Jawa, muncul pemimpin-pemimpin baru yang berbicara tentang ketertiban, keamanan,
dan stabilitas. Kata-kata mereka terdengar mulia, namun caranya menumbuhkan ketundukan sangat mirip dengan ajian lama. Rasa takut dijadikan fondasi, kepatuhan dipaksa tumbuh, bukan dari kesadaran, tetapi dari ancaman yang terselubung. Masyarakat tidak langsung menyadarinya, karena bentuknya halus, hampir tak terlihat. Tidak ada darah, tidak ada teriakan, tidak ada ritual di tengah malam. Yang ada hanyalah kebiasaan untuk diam, untuk tidak bertanya, untuk menerima tanpa memahami. Inilah Rawa Rontek dalam wajah baru. Ajaran Sunan Kalijaga tentang sehelai daun semakin jarang disebut, bukan karena ditolak, tetapi karena dianggap tidak relevan. Kesederhanaan kalah menarik dibanding janji kekuatan cepat. Kesadaran kalah populer dibanding rasa aman semu. Namun di beberapa sudut tanah Jawa, orang-orang yang masih menjaga ingatan mulai gelisah. Mereka melihat pola yang sama berulang, bukan dalam hutan gelap, tetapi di pusat-pusat kehidupan manusia. Bukan dalam mantra, tetapi dalam sistem dan aturan yang membungkam. Sunan Kalijaga, yang telah lama menjauh dari hiruk-pikuk, merasakan getaran yang sama seperti dahulu. Bukan dari tanah atau angin, melainkan dari batin manusia. Getaran ketakutan yang dikemas sebagai keteraturan. Ia memahami satu hal. Rawa Rontek tidak perlu bangkit sebagai ilmu untuk menghancurkan, cukup bangkit sebagai cara berpikir. Maka ia tidak bergerak untuk melawan secara terbuka. Ia tidak menantang kekuasaan. Ia tidak menyerang ajaran palsu dengan ceramah keras. Ia kembali pada jalan yang sama seperti dulu, jalan yang paling sulit. Membangunkan kesadaran satu persatu. Di pasar, di ladang, di tepian sungai, nilai-nilai lama diselipkan kembali melalui perbuatan. Orang-orang diajak bertanya pada diri sendiri, bukan pada penguasa. Diajak memahami, sebab sebelum tunduk pada akibat, perlahan sebagian masyarakat mulai merasakan keganjilan. Mereka sadar bahwa rasa aman yang dijanjikan ternyata menekan napas mereka, bahwa ketertiban yang dipaksakan justru menjauhkan mereka dari kemanusiaan. Rawa Rontek tanpa wujud mulai kehilangan cengkramannya, bukan karena dilawan, tetapi karena disadari. Namun, pertarungan ini jauh lebih berat daripada yang pertama. Karena musuhnya tidak terlihat, dan tidak semua orang siap kehilangan kenyamanan palsu yang telah mereka nikmati. Di titik inilah, ujian terbesar warisan sehelai daun dimulai. Bukan tentang menang atau kalah, tetapi tentang apakah manusia berani memilih sadar, meski harus berdiri sendirian. Dan waktu terus berjalan menuju satu titik akhir di mana sejarah akan menentukan apakah ajaran Sunan Kalijaga benar-benar hidup atau hanya menjadi cerita yang indah namun gagal diwariskan. Tidak ada ledakan, tidak ada sorak kemenangan, tidak ada tubuh yang tumbang. Ketika Rawa Rontek benar-benar kehilangan pengaruhnya, dunia justru terasa sangat biasa. Matahari tetap terbit, angin tetap berhembus, pasar tetap ramai. Seolah-olah tidak pernah ada ajan paling maut yang pernah menguasai tanah Jawa. Dan memang begitulah cara kejahatan terbesar berakhir, bukan dengan kehancuran, melainkan dengan dilupakan. Rawa Rontek tidak mati. Ia hanya kehilangan tempat tinggal, karena sejatinya ajian itu tidak pernah bersemayam di tanah, darah, atau mantra. Ia hidup di dalam ketakutan manusia. Ketika ketakutan itu tidak lagi diberi ruang, Rawa Rontek pun lenyap, seperti bayangan yang tidak menemukan cahaya untuk menempel. Sunan Kalijaga memahami satu kebenaran pahit. Tidak semua manusia akan memilih kesadaran. Sebagian akan tetap merindukan rasa aman semu. Dan itu bukan dosa, melainkan tahap perjalanan. Kesadaran tidak bisa diwariskan sebagai kewajibannya, hanya bisa ditawarkan sebagai pilihan. Maka ia tidak meninggalkan perintah terakhir. Tidak ada larangan keras, tidak ada sumpah suci. Yang ia tinggalkan hanyalah contoh hidup, bahwa kekuatan sejati bukanlah kemampuan membunuh, melainkan kemampuan menahan diri untuk tidak membunuh ketika bisa. Bahwa ilmu tertinggi bukanlah yang membuat tubuh kebal, tetapi yang membuat hati tidak dikuasai takut. Bahwa iman bukan alat untuk menguasai, melainkan cahaya untuk membebaskan. Sehelai daun terakhir jatuh dari pohonnya. Ia tidak berubah menjadi senjata, tidak menyala, tidak bercahaya. Ia jatuh biasa saja, menyentuh tanah, lalu menyatu dengan bumi. Namun justru disitulah maknanya bahwa segala sesuatu yang kembali ke asalnya akan menemukan ketenangan. Manusia pun dihadapkan pada pilihan paling sunyi dalam hidupnya. Tidak ada guru yang mengawasi, tidak ada musuh yang mengancam, tidak ada pahala instan yang dijanjikan, hanya diri sendiri dan nurani. Sebagian memilih hidup
dengan kesadaran mereka tidak menjadi pahlawan, tidak dikenang sejarah, namun hidup mereka terasa utuh. Mereka bekerja tanpa menindas, beriman tanpa memaksa, berani tanpa kejam. Itulah kemenangan yang tidak terlihat, tetapi nyata. Sebagian lainnya kembali menciptakan rawa rontek baru dengan nama berbeda, dengan wajah berbeda, karena ketakutan selalu mencari wadah, dan manusia akan terus diuji oleh ciptaannya sendiri. Sunan Kalijaga tidak lagi disebut dalam kisah ini. Ia menyatu dengan jalanan, pasar, sawah, dan doa-doa sederhana. Ia hadir bukan sebagai tokoh, tetapi sebagai kemungkinan bahwa siapapun bisa memilih jalan kesadaran. Dan disitulah cerita ini berakhir. Bukan pada Sunan Kalijaga, bukan pada rawa rontek, melainkan pada kita. Karena sejatinya, sehelai daun itu masih ada. Bukan di hutan, bukan di tangan wali, melainkan di pilihan kecil yang kita ambil setiap hari. Apakah hidup dengan takut, atau hidup dengan sadar?